Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamisa dengan 1865001 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen biaya proyek. Mungkin langsung saja. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pentingnya manajemen biaya proyek, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep, dan istilah, kemudian menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, kemudian mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, kemudian memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi atau TI, kemudian memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya, kemudian menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Kemudian, pentingnya manajemen biaya proyek. Yang pertama, proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Yang kedua, studi Kaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 1994 sampai dengan 56% tahun 2004. Kemudian biaya dan manajemen biaya proyek. Yang pertama, biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tersebut. Kedua, biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Kemudian proses manajemen biaya proyek. Planning cost management menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Dan estimating cost mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian determining the budget mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Kemudian controlling cost mengendalikan perubahan anggaran proyek. Nah, di sini dapat dilihat langkah-langkahnya. Kemudian project cost management. Yang pertama, cost estimating, kemudian kedua cost budgeting, kemudian cost control. Kemudian prinsip dasar manajemen biaya. Profit atau keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Kemudian margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. Kemudian siklus hidup pembiayaan, total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analysis menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Kemudian biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Kemudian biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Kemudian estimasi biaya. Manajemen proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Kemudian penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Kemudian rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Kemudian persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Kemudian alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama itu perkiraan analog atau atas ke bawah. Menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Kemudian perkiraan bawah ke atas melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahnya untuk mendapatkan biaya total proyek. Kemudian pemodelan parametrik. Menggunakan karakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Kemudian alat bantu komputerisasi, alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Kemudian penganggaran biaya. Yang pertama, penganggaran biaya melibatkan
mengalokasikan estimasi biaya proyek terhadap detail pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. Kemudian kedua, WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Yang ketiga, sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Kemudian contoh cost baseline. Kemudian di sini dapat dilihat gambarnya. So for your project cost baseline created Oktober 10, 2006. Kemudian pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup yang pertama pemantauan kinerja biaya, kedua memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, kemudian menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Kemudian ERNET Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Kemudian ERNET Value Management atau EVM. Yang pertama, EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Kedua, untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline-nya original plan plus approved change. Kemudian dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Kemudian istilah-istilah dalam EVM. Yang pertama, plan value atau PV adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Kedua, actual cost atau AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Ketiga, ERNET Value atau EB adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan Rate of Performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian cost variance atau CV, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Kemudian schedule variance atau SV, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Kemudian cost performance index atau CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Schedule Performance Index atau SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Kemudian rumus-rumus ERNET Value bisa dilihat di sini keterangannya. Kemudian contoh soal, sebuah proyek memiliki anggaran $9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap. Setelah 2 bulan, manajer proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah selesai dengan pengeluaran biaya sebesar $1.500. Hitunglah EV atau ERNET Value, CV atau Cost Variance, SV, Schedule Variance. Kemudian hitunglah CPI atau Cost Performance Index dan SPI atau Schedule Performance Index. Kemudian hitunglah EIC atau Estimate Compliance. Kemudian ETC atau Estimate Time to Complete. Kemudian penyelesaiannya diketahui BAC $9.000, PV sama dengan $2.000, AB sama dengan 15%, AC sama dengan $1.500, EV sama dengan 0,15 kali $9.000 sama dengan $1.350. Kemudian CV-nya sama dengan $1.350 kurang $1.500 sama dengan min $180 atau indikasi project over budget.
SV-nya sama dengan 1.350 US dollar kurang 2.000 US dollar sama dengan min 650 US dollar. Indikasi project behind atau schedule. Kemudian CPI sama dengan 1.350 dibagi 1.500 0, sama dengan 0,9. Kemudian SPI-nya sama dengan 1.350 dibagi 2.000 sama dengan 0,67. Kemudian EAC sama dengan 9.000 dibagi 0,9 sama dengan 10.000. ETC sama dengan 9 bagi 0,675 sama dengan 13,34 bulan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.